Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas sampai pada hari ini, semua oleh kasih karunia Bapa, oleh karena firman-Nya. Senang sekali pada hari ini dapat jumpa lewat udara. Betapa saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerjakan keselamatan kita, baik di tempat yang terang maupun di tempat yang gelap, mau kelihatan ataupun tidak kelihatan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita, yaitu kita bertekun di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus, sebab Allah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan sesuai dengan kerelaannya, saudara terkasih, agar kita tidak bercela, tidak bernoda sebagai anak-anak Allah, sehingga kita tidak bercacat, tidak bercela sebagai anak-anak Allah, saudara terkasih. Dan jangan kita berbantah-bantah ataupun bersungut-sungut di dalam melakukan segala sesuatu, agar kita tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela sebagai anak-anak Allah, saudara terkasih, agar kita bercahaya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia yang bengkok hatinya dan sesat hatinya. Kita jika hidup di dalam Allah sebagai anak-anak Allah, kita mengerjakan dengan tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut, agar kita tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela sebagai anak-anak Allah, sehingga kita bercahaya, bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara terkasih. Dan hendaklah kita menaruh hati dan pikiran yang sama. Kita harus jangan mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kita mengutamakan kepentingan orang lain, dan kita menaruh pikiran yang sama yang ada pada Yesus Kristus Tuhan. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah adalah apa yang harus dipertahankan, tetapi Ia mengosongkan dirinya dan Ia mengambil rupa hamba, dan sebagai rupa hamba Ia menjadi manusia, dan sebagai manusia Ia mati di kayu salib, saudara terkasih. Sebab itulah Allah sangat meninggikan namanya, saudara terkasih, dan agar segala yang ada di langit maupun di atas bumi maupun di bawah bumi bertekuk lutut di dalam namanya, agar segala yang bernapas memuji, memuliakan namanya untuk kemuliaan Allah, saudara terkasih. Kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kita hidup di dalam firman Tuhan, lahir baru, lahir oleh firman Tuhan. Kita bukan lagi anak yang dilahirkan oleh darah
dan daging, tetapi kita dilahirkan oleh benih firman Tuhan, sehingga kita baik kemauan maupun pekerjaan di dalam kita, Allah yang mengerjakan di dalam kita, dan kita melakukannya dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, agar kita tidak bercelah, tidak bernoda di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya dan sesat hatinya, sehingga kita bercahaya, bersinar, menerangi kegelapan, saudara terkasih. Dan kita harus serupa menaruh pikiran bersama-sama di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi ia mengambil rupa hamba, yaitu dengan mengosongkan dirinya, bahkan menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Begitulah kita harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Saudara terkasih, jangan kita mencari kepentingan diri sendiri dan tidak taat pada kebenaran, tetapi taat pada kelaliman. Jika kita masih hidup sebagai anak-anak daging, anak-anak manusia yang dilahirkan oleh darah dan daging, yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, namun hidup di dalam hawa nafsu dunia. Saudara terkasih, di mana jika kita hidup di dalam hawa nafsu dunia, menuruti keinginan kehendak daging, maka kita mempunyai pikiran yang jahat. Saudara terkasih, kita telah dikuasai oleh pemerintah, penghulu, penguasa udara, yaitu Lucifer. Saudara terkasih, jika kita hidup di bawah pemerintah penguasa udara Lucifer oleh rohnya yang bekerja di antara orang-orang durhaka, saudara terkasih, maka kita akan binasa. Kita diseret oleh keinginan kita, dan jika keinginan kita itu telah dibuahi, ia menjadi dosa. Dan jika dosa itu telah lahir, ia menjadi maut. Saudara terkasih, jangan kita mau diseret oleh keinginan daging kita, tapi biarlah keinginan kita hanya ingin memuji Allah, dan kita hasrat kita hanya bagi Allah, untuk kita dipuaskan oleh firman-Nya, oleh kebenaran-Nya. Dan biarlah hati kita selalu bersyukur dan memuji, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jangan kita takut akan keadaan kita ataupun keadaan kita walau dalam lembah kekelaman. Jika kita hidup di dalam penyertaan Allah, dalam perlindungan Tuhan, kita tidak usah takut, karena perlindungan Allah Tuhan kita sempurna dan ajaib bagi setiap kita. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, saudara terkasih, Allah kita, Allah yang kaya, penuh dengan kasih karunia, anugerahnya berlimpah bagi kita. Saudara terkasih, apa yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya diberikan kepada kita, saudara terkasih. Sebab itu, mari kita di akhir zaman ini carilah wajah Allah, masuklah di dalam hadirat-Nya lewat firman-Nya, dan Roh Kudus memampukan kita untuk kita berjalan dalam penyertaan Allah Tuhan kita Yesus Kristus
sebab Ia adalah Allah kebangkitan dan hidup. Saudara terkasih, di dalam Dia ada sukacita, ada kemenangan. Maut telah dikalahkannya. Saudara terkasih, jika kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran, kita menjadi anak-anak yang merdeka. Kita tidak di bawah kutuk maut ataupun kutuk dosa, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang kekasih, anak-anak Allah yang senantiasa menjadi biji mata Tuhan. Bahkan kita, oleh karena kasih-Nya, kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang penuh kasih karunia, yang penuh dengan kemuliaan. Saudara terkasih, sebab kita didandani oleh Allah. Saudara terkasih, oleh karena kita sebagai mempelai Allah, kita didandani dengan pakaian putih, dengan bermahkotakan kebenaran, keselamatan, berkasut kerelaan beritakan firman. Saudara terkasih, berperisaikan iman, dan kita mempunyai pedang roh, mempunyai ketopang keselamatan. Saudara terkasih, kita diperlengkapi dengan perlengkapan ilahi, sehingga kita menjadi mempelai yang cantik, mempesona di hadapan manusia, di hadapan anak domba Allah. Saudara terkasih, sebab itu mari kita di akhir zaman ini kita semakin lagi bertekun di dalam iman, dalam pengharapan, lebih lagi masuk di dalam hadirat Allah dalam penyembahan. Saudara terkasih, di dalam kita selalu berjaga-jaga, kita renungkan firman Tuhan, kita simpan di dalam hati dan kita lakukan, maka kita akan berbahagia. Jangan kita menjadi seorang anak yang hidup di dalam daging, tetapi hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Kiranya sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Kiranya biarlah anugerah, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.